Halo friends, halo teman-teman semua, ketemu lagi nih. Gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga dimanapun kalian berada, semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga teman-teman selalu punya semangat untuk menambah ilmu-ilmu baru. Nah, di Science Daily episode kedua, kali ini aku akan membahas mengenai micropower. Microbe artinya mikroorganisme, power artinya kekuatan. Berarti mikroorganisme itu punya kekuatan dong, punya manfaat dong buat tubuh manusia. Emang bakteri itu bisa membawa manfaat ya? Nah, kita akan bahas nanti di video kali ini. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di-subscribe. Dan buat teman-teman yang sebelumnya kelewatan nonton video Science Daily episode pertama, jangan lupa ditonton ya. Nanti akan aku taruh link videonya di description box. Oke, gak usah lama-lama lagi, kita akan bahas mengenai micropower hari ini. Oke. Nah, di video sebelumnya di Science Daily episode pertama, aku sudah membahas sedikit nih mengenai mikrobiota kulit atau mikroorganisme kulit atau microbiome kulit gitu ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum nonton, bisa nonton dulu videonya. Linknya akan aku taruh di description box gitu. Biar agak nyambung gitu dengan pembahasan kita hari ini gitu ya teman-teman. Nah, singkatnya, mikroorganisme kulit atau mikrobiota kulit atau mikrobiom kulit itu adalah mikroorganisme yang bisa berupa bakteri atau jamur, fungi gitu ya, yang berhabitat di kulit. Artinya dia tumbuh di kulit gitu. Nah, mikrobiota kulit ini itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang bersifat residen atau komensal, artinya dia menetap di kulit dan bisa kita selalu temukan gitu di kulit. Dan ada yang bersifat transien, jadi dia itu berkoloni di kulit tapi dia tidak menetap gitu, tidak permanen di kulit gitu teman-teman. Nah, micropower yang akan kita bahas kali ini itu lebih mengarah kepada mikrobiota kulit yang bersifat komensal atau residen atau sering kita sebut dengan flora normal gitu ya teman-teman. Nah, jadi mikrobiota kulit yang bersifat komensal atau residen atau flora normal itu dapat berkontribusi terhadap kesehatan inang. Inang di sini artinya adalah tubuh manusia dan dalam bahasan kali ini adalah kulit gitu ya teman-teman. Dan berperan dalam memproteksi inang dari serangan berbagai infeksi atau bakteri patogen. Nah, kita kenalan dulu yuk sama istilah ini. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang familiar atau udah ada yang pernah denger nih mengenai prebiotik, postbiotik, dan juga probiotik. Nah, nanti aku akan bahas satu persatu secara singkat mengenai ketiga istilah ini ya teman-teman. Nah, yang pertama itu ada prebiotik. Prebiotik ini pada dasarnya adalah bukan organisme, bukan mikroorganisme, tapi berupa substansi yang berguna untuk pertumbuhan flora normal atau mikroorganisme komensal atau residen itu. Nah, substansinya itu dapat berupa apa aja sih? Nah, biasanya substansinya itu berupa makanan. Nah, contohnya itu sering kita sebut dengan fast food atau ghost food. Nah, fast food atau ghost food ini tuh apa sih? Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya ya. Nah, kemudian ada probiotik. Nah, probiotik ini itu adalah mikroorganismenya. Mikroorganisme baik yang bukan patogen yang berhabitat di tubuh kita. Dan dalam hal ini adalah kulit gitu. Jadi mikroorganisme ini bisa memberikan manfaat gitu kepada tubuh kita. Nah, contohnya mikroorganisme probiotik yang bisa kita temukan di kulit ada spesies dari Lactobacillus dan spesies dari Staphylococcus. Sebenarnya banyak sih teman-teman, tapi ini contohnya aja ya. Nah, kemudian ada istilah postbiotik. Nah, postbiotik ini itu berupa metabolit sekunder yang dihasilkan atau diproduksi oleh si mikroorganisme probiotik tadi. Nah, contohnya itu biasanya istilahnya itu adalah bakteriosin gitu. Nah, nanti kita akan kupas lebih detailnya gitu di slide selanjutnya gitu ya teman-teman. Nah, ini tadi yang aku udah singgung sedikit mengenai fast food dan ghost food. Nah, apa sih mereka ini tuh gitu?
Jadi prebiotik itu kan tadi berupa substansi ya, biasanya berupa makanan. Nah, pada dasarnya biasanya adalah bahan makanan yang tidak dapat dicerna, yang bisa secara menguntungkan mempengaruhi inang dan merangsang pertumbuhan dari mikroorganisme baik tersebut. Dan nantinya si mikroorganisme baik ini bisa meningkatkan kesehatan inangnya gitu. Nah, food itu apa sih? Jadi FOS itu merupakan singkatan dari fruktooligosakarida. Nah, jadi fruktooligosakarida ini itu adalah kelompok karbohidrat di mana biasanya bisa kita temukan secara alami itu pada tanaman. Makanya banyak nih sayur-sayuran dan buah-buahan yang mengandung fos yang cukup tinggi gitu ya teman-teman. Contohnya ada sawi putih, kemudian ada bawang, asparagus, gandum, tomat, kemudian ada buah pisang dan buah-buahan lainnya dan juga sayuran lainnya. Serta di biji-bijian juga bisa ditemukan fos ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada GOS. GOS itu adalah singkatan dari galacto-oligosakarida. Ini juga merupakan kelompok karbohidrat di mana bahan makanan yang mengandung GOS ini banyak kita bisa temukan di dairy product seperti susu gitu teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya ada probiotik. Nah, probiotik ini tadi kan aku udah jelaskan bahwa ini merupakan mikroorganismenya, mikroorganisme baiknya gitu yang bisa memberikan manfaat untuk tubuh manusia. Nah, dalam kondisi komensal, artinya dalam kondisi dia berupa flora normal, si mikroorganisme ini dapat melakukan banyak fungsi untuk kulit. Di antaranya bisa melakukan perlindungan penghalang terhadap mikroorganisme patogen. Nah, contohnya probiotik yang bisa kita temukan tadi kan sudah aku kasih contoh ya, ada Lactobacillus species, kemudian ada Staphylococcus species, kemudian ada Propionibacterium species atau biasanya sih sekarang lebih sering disebutnya dengan Cutibacterium species gitu. Kemudian ada Bifidobacterium species. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian ada postbiotik. Nah, postbiotik ini tadi adalah berupa metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu gampangnya adalah zat yang dihasilkan atau diproduksi oleh bakteri itu dan biasanya dikeluarkan ke lingkungan. Nah, lingkungan ini kan bisa berupa kulit kita gitu ya teman-teman. Nah, biasanya postbiotik ini itu berupa bakteriosin namanya. Jadi bakteriosin ini adalah peptida antimikroba atau sering disebut dengan AMP yang tahan terhadap panas yang diproduksi oleh bakteri. Nah, bakteriosin ini tuh memiliki fungsi yang beragam, mulai dari memproduksi peptida, karena kan tadi dia bentuknya peptida ya, dan peptida ini tuh bisa membantu bakteri agar bisa bertahan di lingkungannya gitu. Jadi bakteriosin ini bukan hanya bermanfaat untuk inang, tapi juga untuk si bakterinya. Kemudian sebagai alat untuk menyingkirkan kompetitor di dalam lingkungan hidupnya gitu. Misalkan ada bakteri patogen. Nah, bakteriosin inilah yang berperan gitu untuk bisa bertahan di dalam lingkungannya. Kemudian juga sebagai signaling untuk berinteraksi dengan bakteri lainnya sehingga menimbulkan sistem kekebalan tubuh gitu ya teman-teman. Nah, contohnya apa sih? Nah, contohnya ini ada Staphylococcus hominis. Nah, dia menghasilkan metabolit sekunder berupa hominisin. Kemudian si hominisin ini itu diketahui dia itu bisa menghambat aktivitas dari spesies Staphylococcus aureus. Seperti yang kita tahu, Staphylococcus aureus ini kan termasuk bakteri patogen ya yang biasanya menyebabkan penyakit. Nah, si hominisin ini itu bisa membantu mencegah aktivitas dari Staphylococcus aureus ini gitu teman-teman. Nah, kemudian ada Staphylococcus warneri. Dia bisa menghasilkan metabolit sekunder berupa warnerin. Nah, kemudian selanjutnya ada Halobacterium salinarum. Dia bisa menghasilkan halorubin. Nah, tahu gak sih teman-teman kalau halorubin ini in the future in cosmetic itu katanya halorubin ini tuh
bisa digunakan sebagai antioksidan yang mekanismenya itu dia akan mengabsorpsi gelombang cahaya pada panjang gelombang 430 sampai 490 nanometer sehingga dia bisa memproteksi efek toxic blue light yang berasal dari sinar matahari pada kulit kita gitu. Jadi banyak perkembangan teknologi yang menggunakan mikroorganisme kecil ini dan dimanfaatkan untuk kosmetik, skincare gitu teman-teman. Nah mungkin di video selanjutnya aku akan bahas kali ya apa sih perkembangan di kosmetik atau skincare yang menggunakan mikroorganisme atau mikrobiom ini gitu ya teman-teman. Gitu aja kali ya teman-teman. Nanti untuk jelasnya kita akan bahas di video selanjutnya. Wah, ternyata itu aja nih teman-teman yang aku bisa sampaikan di video kali ini. Semoga teman-teman bisa menangkap apa yang aku jelaskan. Semoga bisa membawa sedikit ilmu di video kali ini. Dan untuk next videonya, aku akan insya Allah bahas mengenai mikroorganisme di kosmetik atau skincare gitu ya teman-teman. Nah, semoga kalian suka dan jangan lupa ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman punya referensi yang lebih oke, yang lebih up to date, lebih valid, bisa share ke aku, bisa dituliskan aja di comment section gitu. Semoga teman-teman suka dan bisa menambah wawasan teman-teman ya. Jangan lupa untuk di like, di komen, subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke teman-teman kalian kalau misalkan video ini tuh bermanfaat bagi kalian gitu. Cukup sekian untuk video kali ini dan see you. Dadah.